Hari ke-50 saat tidak berpuasa. Pendahuluan, menghadapi waktu tanpa penghambat. Selamat datang di hari ke-50 dalam perjalanan kita, bersama buku 365 Days with Self-Discipline karya Martin Meadows. Pada hari ini, kita akan menggali konsep puasa, tidak dalam konteks agama semata, tetapi dalam konteks disiplin diri. Hari ini, kita akan membahas saat tidak berpuasa, atau dengan kata lain, waktu ketika Anda tidak membatasi diri secara eksplisit, dan bagaimana ini bisa menjadi momen yang penting dalam perjalanan disiplin diri Anda. Secara umum, berpuasa bisa mengacu pada tindakan menahan diri dari suatu hal untuk tujuan pengendalian diri. Namun, ada juga periode dalam hidup kita ketika kita tidak dalam puasa, ketika kita tidak lagi terikat untuk menahan sesuatu. Apa yang terjadi pada diri kita dalam waktu itu? Apakah kita justru merasa lebih lemah atau lebih kuat? Apakah kita terjebak dalam kelesuan karena ketidakhadiran aturan tersebut? Pertanyaan ini penting, karena kemampuan kita untuk mengelola waktu tanpa puasa, inilah yang sejatinya mencerminkan kekuatan disiplin diri kita yang sesungguhnya. Hari ini, kita akan membahas bagaimana Anda bisa menjaga kendali atas hidup Anda, baik dalam masa yang penuh aturan, maupun saat Anda bisa memilih untuk bebas. 1. Puasa dan kebebasan. Ketika kita berbicara tentang puasa, banyak yang terbayang adalah pengendalian yang sangat tegas, batasan-batasan yang jelas untuk menahan diri dari berbagai hal yang memanjakan keinginan sesaat. Tapi hari ini, kita tidak membahas tentang berpuasa dalam arti sebenarnya. Hari ini, kita membahas waktu setelah berpuasa, ketika Anda tidak terikat lagi pada batasan-batasan tersebut. Anda mungkin berpikir, apakah ini berarti saya bisa memberi diri saya kebebasan sepenuhnya? Dalam beberapa situasi, kita merasa bahwa kita telah cukup keras pada diri kita sendiri, lalu ketika momen kebebasan itu datang, kita justru merasa seperti kehilangan arah. Tentu saja kebebasan itu baik, tetapi kebebasan tanpa kontrol dan arah bisa membuat kita terjebak dalam pola yang akhirnya malah menghambat kemajuan kita. Pernahkah Anda merasa bebas dari berbagai kendala hanya untuk menemukan diri Anda tersesat dalam kemalasan, konsumsi berlebihan, atau kegelisahan? Kebebasan bukan berarti kita kehilangan pengendalian diri, tetapi kebebasan yang bijak adalah tentang memahami kapan kita boleh rileks dan kapan kita perlu tetap berdisiplin. 2. Menjaga disiplin dalam keadaan bebas. Hari ini, kita berbicara tentang bagaimana untuk menjaga disiplin, bahkan ketika kita tidak lagi terikat pada suatu batasan tertentu. Bagaimana kita merespon kebebasan? Sebagai contoh, di dunia modern, kebebasan itu bisa kita lihat dalam bentuk konsumsi. Kita bisa mengakses informasi dan hiburan tanpa batas, membeli barang yang kita inginkan, dan berhubungan dengan orang lain kapan saja. Tetapi apakah kebebasan ini membawa kita ke tempat yang kita tuju? Apakah kita hanya mengikuti apa yang ada di hadapan kita, tanpa mempertimbangkan apa yang benar-benar kita inginkan atau butuhkan? Ketika kita berbicara tentang disiplin dalam kebebasan, itu berarti kita memiliki kekuatan untuk memilih yang terbaik di antara banyak pilihan yang datang. Tanpa batasan konkret, kita mengandalkan kesadaran penuh dan keinginan tulus untuk mencapai tujuan kita. Seringkali, inilah yang membedakan antara orang yang berhasil mencapai tujuannya dan orang yang terjebak dalam kebingungan dan kemalasan. 3. Menggunakan waktu tanpa batasan dengan bijak. Saat kita tidak berpuasa, atau dalam bahasa Martin Meadows, ketika kita tidak terikat dengan aturan tertentu, ada kesempatan besar untuk membuktikan karakter kita yang sejati. Ini adalah kesempatan untuk melakukan pilihan yang baik dengan pertimbangan jangka panjang, meskipun tanpa adanya kendala luar yang jelas. Pernahkah Anda berpikir tentang hal-hal yang bisa Anda lakukan untuk meraih pencapaian lebih, meski tidak ada aturan yang membatasi Anda? Hari ini adalah kesempatan untuk menentukan sendiri batasan yang masuk akal. Misalnya, berlatih keterampilan baru. Bahkan ketika kita bisa bebas memilih, memanfaatkan kebebasan kita untuk mengembangkan diri sangatlah bermanfaat. Apakah Anda memilih untuk merenung, berolahraga, atau menulis? Mengelola waktu Anda dengan baik. Kebebasan memberikan kita kelonggaran untuk memilih kapan bekerja, kapan istirahat, dan kapan melakukan aktivitas yang kita nikmati. Namun dengan kebebasan itu,
Kita harus belajar untuk mengelola waktu kita dengan bijak agar waktu tanpa puasa tidak mengalir begitu saja tanpa arah. Ingat, disiplin bukan hanya tentang menghindari sesuatu, tetapi juga tentang menggunakan waktu, energi, dan sumber daya kita dengan cara yang paling bijaksana. 4. Perang mental, mengelola keinginan dalam kebebasan. Dalam konteks yang lebih mendalam, kebebasan ini berhubungan dengan bagaimana kita mengelola keinginan dalam diri kita sendiri. Seiring dengan kebebasan datang berbagai godaan yang bisa menjauhkan kita dari tujuan kita. Setiap godaan memiliki daya tariknya sendiri, apakah itu kesenangan sementara, kenyamanan, atau kemalasan. Keinginan-keinginan ini datang pada waktu yang tidak terduga, dan mereka mencoba untuk mengalihkan perhatian kita. Keberhasilan kita bergantung pada kemampuan untuk menahan atau menangguhkan pemuasan keinginan ini dalam perjalanan yang lebih panjang. Misalnya, kenapa kita sering memilih tidur lama saat kita tahu ada hal penting yang harus dikerjakan? Kenapa kita merasa cemas untuk mulai bekerja meskipun kita tahu pekerjaan tersebut akan mendekatkan kita pada tujuan? Ini semua bagian dari ketegangan antara kemudahan dan disiplin yang bisa menguji daya juang kita. Momen kebebasan memberi ruang untuk pengendalian diri yang kuat. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem pengingat, apakah itu pengingat mental, daftar tugas, atau bahkan rutinitas pagi yang sudah dibangun, agar kita tetap dapat memilih dengan bijak dalam situasi kebebasan. 5. Waktu tanpa puasa sebagai pembuktian diri. Saat tidak berpuasa, ketika Anda tidak berada dalam kondisi dibatasi, ini adalah saat yang paling menentukan dalam pengelolaan diri Anda. Saat-saat kebebasan memberi Anda kesempatan untuk memilih bagaimana Anda ingin menjalani hidup Anda. Ini bukan tentang apakah Anda ingin merasakan kesenangan segera, tetapi tentang bagaimana Anda berkomitmen pada tujuan Anda. Bahkan ketika tidak ada yang memaksa Anda, bergantung pada pengendalian diri Anda, masa-masa seperti ini adalah momen pembuktian. Anda akan tahu seberapa jauh kemajuan Anda melalui pilihan yang Anda buat ketika tidak ada aturan tertentu yang membatasi Anda. Apakah Anda memilih untuk tetap berada di jalur yang benar? Pilihan Anda di hari ini dalam masa kebebasan menunjukkan kualitas disiplin diri Anda yang sesungguhnya. Mungkin ini adalah waktu yang bebas, tetapi tetaplah teguh pada tujuan besar Anda. Nanseng, langkah untuk meningkatkan kendali. Saat tidak berpuasa, bagaimana cara mengatasi godaan atau keinginan sesaat yang datang dengan kebebasan? Berikut beberapa strategi yang bisa Anda terapkan. Ciptakan aturan internal. Meskipun tidak ada aturan eksternal yang mengikat Anda, tentukanlah aturan bagi diri Anda sendiri. Ini adalah disiplin pribadi yang Anda tetapkan untuk menjaga fokus dan momentum. Ingat kembali visi hidup Anda. Ketika godaan datang, lihatlah tujuan besar yang Anda ingin capai. Menyadari mengapa Anda bekerja keras sangat membantu Anda bertahan ketika kebebasan mencoba membius Anda dalam kenyamanan sementara. Tentukan waktu untuk istirahat dan produktivitas. Dalam momen kebebasan, jangan sampai Anda tergoda untuk melewatkan semua hal berharga dalam hidup. Cari keseimbangan antara waktu produktif dan waktu menikmati kebebasan. Rayakan kemajuan Anda. Setiap kali Anda berhasil menjaga diri Anda dalam jalur disiplin, meskipun tidak ada puasa atau batasan yang ketat, rayakan itu. Ini adalah tanda bahwa Anda semakin dekat dengan versi terbaik dari diri Anda. Kesimpulan. Kebebasan atau kemalasan. Hari ini, kita berbicara tentang bagaimana menjalani hari-hari ketika kita tidak terikat pada suatu puasa atau batasan yang ketat. Kebebasan datang bersama dengan godaan yang menanti. Namun kebebasan yang sejati adalah kemampuan untuk memilih jalan yang membawa kita lebih dekat dengan tujuan hidup kita, tanpa disesatkan oleh keinginan sesaat. Saat kita tidak berpuasa, kita memiliki kesempatan untuk berbukti pada diri kita sendiri, bahwa kita bisa memilih untuk terus maju, bahkan saat tidak ada aturan yang mengikat kita. Jadi, mari kita buat pilihan yang membangun. Jangan biarkan kebebasan menyelinap begitu saja, tanpa arah yang jelas. Disiplin diri yang sejati bukan hanya tentang ketika kita dibatasi, itu juga tentang bagaimana kita mengatur diri sendiri di momen bebas. Apakah Anda siap menggunakan waktu kebebasan untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda? Hari 51. Mengambil tindakan. Terlepas dari potensi konflik.
Pendahuluan, mengapa kita takut konflik? Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan perbedaan pendapat, nilai, dan tujuan. Setiap tindakan yang kita ambil memiliki kemungkinan menimbulkan konflik, baik dalam lingkungan kerja, keluarga, maupun pertemanan. Namun, apakah ketakutan akan konflik harus menghentikan kita dari melakukan hal yang benar? Martin Meadows, dalam bukunya 365 Days with Self-Discipline, menekankan bahwa keberanian untuk bertindak, meskipun ada risiko konflik, adalah kunci untuk mencapai kebebasan, pertumbuhan, dan kesuksesan sejati. Jika kita selalu menghindari konflik, kita justru menunda kehidupan yang kita inginkan. Pertanyaan awal untuk Anda. 1. Pernahkah Anda menahan diri dari mengambil keputusan penting karena takut dengan reaksi orang lain? 2. Apa dampak dari menunda tindakan hanya karena Anda ingin menghindari ketegangan atau perdebatan? Hari ini, kita akan membahas mengapa penting untuk tetap bertindak meskipun ada potensi konflik, bagaimana cara menghadapinya dengan bijak, dan bagaimana menjadikannya sebagai peluang untuk tumbuh. Bagian 1. Mengapa kita takut konflik? Metode 1. Insting manusia untuk diterima. Secara biologis, manusia adalah makhluk sosial. Kita ingin diterima oleh kelompok kita karena, di masa lalu, ditolak oleh kelompok berarti ancaman bagi kelangsungan hidup. Namun, dalam dunia modern, menghindari konflik berlebihan bisa menghambat kita untuk mencapai potensi penuh. Contoh, Anda ingin memulai bisnis sendiri, tetapi keluarga Anda meragukan keputusan tersebut dan menginginkan Anda tetap bekerja di kantor. Jika Anda menyerah karena takut konflik, Anda mungkin kehilangan kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Pikiran aktif. Pernahkah Anda mengorbankan keinginan Anda hanya demi menyenangkan orang lain? Bagaimana hasilnya? 2. Rasa tidak nyaman dengan konfrontasi. Banyak orang menghindari konflik karena mereka tidak ingin merasakan ketidaknyamanan emosional. Namun, ketidaknyamanan ini adalah bagian dari pertumbuhan. Kenyataan, jika Anda ingin menjadi pemimpin, pengusaha, atau seseorang yang berpengaruh, Anda harus belajar menghadapi ketegangan dengan kepala dingin. Refleksi, apa ketegangan terbesar yang pernah Anda alami? Bagaimana Anda menghadapinya? 3. Ketakutan akan konsekuensi negatif. Kita seringkali membayangkan skenario terburuk jika kita menghadapi konflik. Tapi seringkali ketakutan kita tidak beralasan. Latihan mental. Bayangkan keputusan besar yang sedang Anda tunda. Tanyakan pada diri sendiri, apa skenario terburuk yang mungkin terjadi? Seberapa realistis ketakutan ini? Bagian 2. Mengapa kita harus bertindak? Meskipun ada risiko konflik, itu digas, dunia tidak akan berubah. Jika semua orang menghindari konflik, perubahan besar di dunia terjadi karena ada orang yang berani menghadapi konflik. Jika setiap orang hanya mencari zona nyaman, tidak akan ada inovasi, tidak akan ada keadilan, dan tidak akan ada pertumbuhan. Contoh, para pemimpin besar seperti Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, dan Rasulullah menghadapi konflik yang besar karena mereka memperjuangkan kebenaran. Pertanyaan untuk Anda. Apa satu hal yang Anda yakini benar, tetapi belum Anda perjuangkan karena takut konflik? 2. Konflik adalah bagian dari perkembangan pribadi. Setiap kali Anda menghadapi konflik dengan cara yang sehat, Anda membangun karakter, ketahanan mental, dan kepercayaan diri. Kenyataan, orang yang sukses bukanlah orang yang tidak pernah mengalami konflik, tetapi mereka yang belajar menanganinya dengan cara yang benar. Refleksi aktif. Bagaimana cara Anda merespons konflik selama ini? Apakah Anda menghindarinya atau menghadapinya dengan bijak? 3. Tidak bertindak. Sama dengan kehilangan kendali. Jika Anda terus menghindari konflik, Anda sedang menyerahkan kendali hidup Anda kepada orang lain. Anda membiarkan pendapat dan ekspektasi mereka menentukan jalan hidup Anda. Latihan. Tuliskan satu keputusan yang ingin Anda buat, tetapi masih Anda tunda karena takut dengan reaksi orang lain. Apa langkah kecil pertama yang bisa Anda ambil hari ini? Bagian 3. Cara menghadapi konflik dengan bijak. Sekarang kita tahu bahwa menghindari konflik bukanlah solusi. Tapi bagaimana cara menghadapinya dengan cara yang cerdas dan produktif?
1. Gunakan pendekatan rasional, bukan emosional. Saat menghadapi konflik, jangan bereaksi dengan emosi berlebihan. Ambil waktu untuk berpikir sebelum berbicara atau bertindak. Strategi: gunakan teknik 3 detik. Sebelum merespons dalam situasi konflik, tarik napas dalam-dalam dan hitung sampai 3. Ini membantu Anda menghindari reaksi spontan yang bisa memperburuk keadaan. 2. Komunikasi yang jelas dan tegas. Seringkali, konflik terjadi karena miskomunikasi. Jika Anda bisa mengomunikasikan alasan dan niat Anda dengan jelas, banyak konflik bisa diredam sebelum meledak. Latihan: jika ada percakapan sulit yang perlu Anda lakukan, tuliskan dulu poin-poin yang ingin Anda sampaikan sebelum berbicara dengan orang tersebut. 3. Fokus pada solusi, bukan ego. Dalam konflik, banyak orang lebih fokus pada menang daripada mencari solusi terbaik, padahal tujuan utama adalah menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak. Contoh, jika Anda memiliki perbedaan pendapat dengan rekan kerja, daripada mencoba membuktikan siapa yang benar, coba cari jalan tengah yang menguntungkan proyek atau tim. Bagian 4. Tantangan untuk Anda. Di akhir pembahasan ini, saya ingin Anda melakukan tantangan berikut. 1. Identifikasi satu keputusan penting yang Anda tunda karena takut konflik. 2. Tuliskan 3 alasan mengapa keputusan itu penting bagi hidup Anda. 3. Rancang strategi untuk menghadapi potensi konflik dengan cara yang tenang dan profesional. 4. Ambil langkah pertama untuk menjalankan keputusan itu dalam 24 jam ke depan. Penutup. Konflik adalah jembatan, bukan hambatan. Konflik bukan sesuatu yang harus ditakuti. Sebaliknya, konflik adalah alat untuk pertumbuhan, untuk memperjelas nilai-nilai kita, dan untuk menjadi lebih kuat. Jika Anda ingin hidup yang lebih besar, lebih bermakna, dan lebih sukses, Anda harus siap menghadapi ketegangan yang muncul dalam prosesnya. Anda tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi Anda bisa memastikan bahwa setiap tindakan Anda memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi masa depan Anda. Pertanyaan akhir untuk Anda. Apakah Anda siap untuk mengambil tindakan, meskipun ada risiko konflik? Apa satu langkah kecil yang bisa Anda lakukan hari ini untuk mulai mengendalikan hidup Anda tanpa takut reaksi orang lain? Pesan: mulailah sekarang. Jangan biarkan ketakutan akan konflik membuat Anda menjalani hidup yang bukan milik Anda. Hari ke-52, berpikir untuk diri sendiri. Pendahuluan: mengapa berpikir untuk diri sendiri adalah keputusan yang kuat? Selamat datang di hari ke-52 dari perjalanan kita dalam 365 Days with Self-Discipline, sebuah buku yang memberi kita panduan untuk memahami pentingnya disiplin diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada hari ini, kita akan membahas topik yang sangat mendalam, yaitu berpikir untuk diri sendiri. Tema ini mungkin terlihat sederhana di permukaan, tetapi sebenarnya memiliki dampak yang sangat besar terhadap bagaimana kita membuat keputusan, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana kita membentuk hidup kita ke depan. Di dunia yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam rutinitas, tuntutan, dan harapan orang lain. Terkadang kita merasa seperti kita hanya bergerak mengikuti arus, bukan karena pilihan sadar kita sendiri. Pada hari ini, kita akan menggali bagaimana kita bisa melampaui pemikiran yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan benar-benar mulai berpikir untuk diri kita sendiri, menjadi individu yang lebih independen dan sadar dalam setiap langkah kita. Namun, ini bukanlah tentang menjadi egois atau mengabaikan orang lain. Ini tentang mengambil alih kendali penuh atas pikiran kita, tentang berani menilai dan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kita sendiri, bukan apa yang dunia harapkan atau katakan pada kita. 1. Realitas kita yang dipengaruhi oleh dunia eksternal. Coba pikirkan sejenak, berapa banyak keputusan yang Anda buat dalam sehari yang sebenarnya dipengaruhi oleh orang lain atau lingkungan? Mungkin Anda memilih untuk mengenakan pakaian tertentu hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Mungkin Anda memutuskan untuk bekerja di perusahaan atau bidang tertentu bukan karena itu yang Anda inginkan, tetapi karena ekspektasi sosial atau karena rasa aman yang ditawarkan. Ini adalah contoh dari banyak keputusan yang bukanlah hasil dari pemikiran untuk diri sendiri, tetapi lebih kepada respons terhadap dunia eksternal.
sama halnya dengan keinginan untuk menyenangkan orang lain atau mengikuti norma yang ada. Semua ini bisa mengarah pada kebiasaan dan keputusan yang tidak benar-benar mencerminkan siapa kita sebenarnya atau apa yang benar-benar kita butuhkan dalam hidup. Inilah yang sering kita sebut sebagai kesesuaian sosial atau kesetiaan pada harapan orang lain. Maka, hari ini adalah saatnya untuk mengevaluasi dan bertanya, apakah saya hidup dengan cara yang autentik, atau apakah saya hanya mengikuti apa yang orang lain pikirkan atau harapkan dari saya? Keputusan-keputusan yang Anda buat, baik besar maupun kecil, semua berakar dari bagaimana Anda berpikir dan memandang diri sendiri. 2. Mengapa berpikir untuk diri sendiri? Itu penting. Berpikir untuk diri sendiri tidak hanya tentang memilih apa yang Anda inginkan, tetapi juga tentang memahami dan menilai apa yang benar-benar penting untuk diri Anda, sesuai dengan nilai, prinsip, dan tujuan hidup Anda. Ketika Anda mulai berpikir secara mandiri, Anda membebaskan diri dari beban harapan yang datang dari orang lain. Ini memberi Anda kebebasan untuk mengambil keputusan yang benar-benar sejalan dengan visi Anda. Tentu saja, ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ketika Anda membebaskan diri dari pengaruh eksternal, seringkali akan ada rasa takut atau rasa cemas. Bagaimana jika keputusan saya tidak diterima oleh orang lain? Atau bagaimana jika keputusan saya bertentangan dengan apa yang diinginkan orang lain? Namun, jika Anda ingin menjadi individu yang kuat, berdisiplin, dan autentik, Anda harus siap untuk membuat keputusan yang mungkin tidak selalu disetujui oleh orang lain. Berpikir untuk diri sendiri berarti Anda memiliki kontrol penuh atas langkah hidup Anda, dan Anda akan membuat pilihan berdasarkan pemahaman yang dalam tentang siapa Anda sebenarnya. 3. Cara membedakan antara pengaruh eksternal dan kehendak pribadi. Ketika kita berbicara tentang berpikir untuk diri sendiri, kita membahas pentingnya mengembangkan kemampuan untuk membedakan antara pengaruh eksternal dan dorongan internal. Lalu, bagaimana kita bisa mengetahui apakah keputusan kita dipengaruhi oleh dunia luar atau merupakan kehendak tulus dari dalam diri kita? Salah satu cara untuk memulai adalah dengan merenung secara sadar tentang apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup. Ada banyak teknik yang bisa Anda gunakan, seperti journaling atau meditasi, untuk mendalami pertanyaan ini. Ketika Anda merasa ragu atau bingung tentang keputusan yang perlu diambil, cobalah berhenti sejenak dan tanyakan pada diri Anda. Apakah keputusan ini sesuatu yang saya inginkan, atau ini hanya apa yang saya rasa seharusnya saya lakukan menurut orang lain? Selalu berikan diri Anda ruang untuk mengenali dan merasakan suara batin Anda sendiri. Hanya dengan cara ini, Anda akan mulai dapat mengidentifikasi mana keputusan yang datang dari dalam diri Anda, dan mana yang hanya reaksi terhadap tuntutan atau harapan orang lain. 4. Menghadapi ketakutan akan penolakan. Salah satu hambatan terbesar dalam berpikir untuk diri sendiri adalah ketakutan akan penolakan atau ketidaksetujuan dari orang lain. Apakah Anda khawatir tentang apa yang akan dikatakan orang lain jika Anda mengikuti jalan yang berbeda? Atau mungkin jika keputusan Anda bertentangan dengan nilai yang mereka anut? Ini adalah salah satu alasan utama mengapa banyak orang menghindari untuk bertindak berdasarkan apa yang mereka yakini dan lebih memilih untuk menyesuaikan diri dengan standar orang lain. Namun, saat kita hidup untuk menyenangkan orang lain atau memenuhi ekspektasi mereka, kita kehilangan kesempatan untuk hidup dengan cara yang autentik. Anda mungkin berpikir bahwa penolakan orang lain akan menciptakan rasa sakit atau ketidaknyamanan, tetapi tahukah Anda apa yang lebih menyakitkan daripada itu? Menyesal karena tidak hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda, atau terjebak dalam hidup yang tidak sesuai dengan apa yang benar-benar Anda inginkan. Hari ini, kita akan berbicara tentang mengubah mindset ini. Bagaimana jika penolakan atau konflik bukanlah sesuatu yang perlu Anda takuti, tetapi sebuah kesempatan untuk memverifikasi komitmen Anda pada diri Anda sendiri? Cobalah untuk tidak melihat penolakan dari orang lain sebagai akhir dari segala sesuatu, tetapi sebagai proses seleksi untuk orang-orang yang benar-benar menghargai keaslian Anda. 5. Menumbuhkan kemampuan untuk berpikir mandiri. Agar Anda bisa berpikir untuk diri sendiri, Anda harus melatih otak Anda untuk mengambil keputusan secara sadar berdasarkan nilai, prinsip, dan tujuan Anda sendiri,
bukan hanya terbawa oleh opini atau kesepakatan mayoritas. Pola pikir kritis dan reflektif adalah alat yang paling kuat yang Anda miliki. Cobalah untuk mengasah kemampuan Anda dalam bertanya tentang segala hal. Apakah ini benar-benar sesuatu yang saya inginkan? Apa alasan yang mendasari keputusan ini? Apakah ini benar-benar terbaik untuk saya? Atau hanya jalan pintas yang lebih mudah untuk menyenangkan orang lain? Berpikir untuk diri sendiri juga melibatkan kemampuan untuk menetapkan batas. Ketika Anda membiarkan diri Anda untuk mendengarkan orang lain dan menghargai pendapat mereka, Anda juga harus mampu mengatakan tidak jika sesuatu tidak sesuai dengan prinsip pribadi Anda. Ini bukan tentang menjadi keras kepala, tetapi tentang menjaga agar keputusan-keputusan hidup Anda tetap sejajar dengan visi masa depan yang Anda inginkan. Nas, mengambil keputusan yang berbeda, penguatan positif untuk diri sendiri. Berpikir untuk diri sendiri bisa menjadi proses yang menantang di awal, karena ini mungkin berarti Anda harus memilih jalan yang berbeda dari orang lain. Tapi ingat, mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan nilai Anda sendiri adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih memuaskan. Semakin Anda berlatih berpikir untuk diri sendiri, semakin Anda akan menyadari bahwa tindakan ini membawa rasa pemenuhan yang jauh lebih besar daripada hanya mengikuti apa yang orang lain ingin Anda lakukan. Anda mungkin harus menghadapi kritik atau penilaian, tetapi percayalah, hal itu adalah harga kecil untuk dibayar demi kebebasan dan pengendalian diri. Kesimpulan, mengambil langkah untuk berpikir mandiri. Hari ini, kita telah menggali apa artinya berpikir untuk diri sendiri. Saat Anda berlatih lebih banyak berpikir untuk diri Anda sendiri, Anda menumbuhkan karakter dan kekuatan untuk membuat keputusan yang selaras dengan nilai Anda, meskipun itu mungkin memerlukan beberapa pengorbanan sosial atau ketidaknyamanan jangka pendek. Tetapi keuntungan jangka panjang dari menjadi lebih autentik, lebih disiplin, dan lebih berani jauh lebih besar daripada rasa nyaman yang datang dari hidup hanya untuk menyenangkan orang lain. Mulailah hari ini untuk berpikir dengan cara yang lebih mandiri dan hadapi dunia dengan kesadaran penuh, dengan pengendalian diri yang lebih besar dalam setiap keputusan yang Anda ambil. Anda tidak perlu meminta izin dari siapapun untuk menjalani hidup yang Anda inginkan. Jadilah otoritas dalam hidup Anda sendiri.